Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Galnas, sahabat budaya, dan semua yang menyaksikan di live Zoom maupun live Facebook Galeri Nasional Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini, minggu ini, dan hari-hari berikutnya kabar kalian dan teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap di rumah aja tentunya. Pada minggu siang hari ini, aku Desti Rifki Hartanto akan membantu rekan-rekan semua dalam acara Bicara Rupa. Nah, Bicara Rupa hari ini tentu sangat berbeda dengan Bicara Rupa edisi sebelumnya. Hari ini kita Bicara Rupa akan membahas satu tema penting yang sangat relevan dengan kondisi saat ini, yaitu potensi terapeutik seni dalam proses kreasi dan apresiasi di masa pandemi COVID-19. Nah, sahabat Galnas dan sahabat budaya yang menyaksikan acara ini, seperti kita ketahui bahwa sampai hari ini dan 3 bulan kebelakang kita mengalami masa pandemi COVID-19. Nah, teman-teman, masa pandemi ini ternyata kita mengalami suatu perubahan gaya hidup baru. Mulai dari cuci tangan, memakai masker, physical distancing, dan mengharuskan kita untuk tetap di rumah aja. Nah, sahabat Galnas, aku mau bertanya nih, sahabat Galnas tuh ternyata di rumah aja dalam keadaan 3 bulan belakang ini kadang merasa bosan, kesepian, stres, atau depresi nggak sih? Kalau aku sih jujur kadang ada merasa bosan gitu. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yaitu metode terapeutik seni. Apa sih metode terapeutik seni tersebut dan bagaimana sistem kerja dari terapeutik seni tersebut dan apa pengantar menuju terapeutik seni tersebut. Nah, hari ini kita sudah terhubung dengan dua narasumber kita, sepasang suami istri yang sangat spesial dan sama-sama pengajar juga di Institut Teknologi Bandung. Aku sahabat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Pak Rihrik dan Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Oh iya, masih suasana Lebaran. Aku mengucapkan selamat Lebaran dan minal aidin wal faizin ya Bu. Sama-sama buat senang sekali hari ini bisa bergabung dan bersama Pak Rihrik dan Bu Irma untuk berbagi materi yang sangat berguna ini. Nah, sahabat Ganas akan kami infokan tentang profil keduanya. Pak Rihrik merupakan dosen seni rupa ITB. Beliau mengajar sejak tahun 1997. Beliau mendalami bidang media seni dan tata kelola mediasi seni. Beliau juga pendiri Bandung Creative City Forum dan Bandung Art Month 2018. Nah, pada tahun 2018 hingga tahun 2020, beliau menjabat sebagai Ketua Program Magister Seni Rupa ITB. Dan sahabat Galnas, ini sangat penting nih. Tahun ini Pak Rihrik sangat spesial hingga tahun 2024, beliau akan memulai tugas baru sebagai Dekan Fakultas Seni Rupa ITB. Betul ya, Pak? Oke. Dan selain aktif di dunia akademisi, juga beliau telah aktif mengerjakan banyak program-program kurasi pameran, aktif mengembangkan pengetahuan pameran, permusiuman, serta event seni rupa. Oke, setelah Pak Rihrik, aku ke Bu Irma nih. Aku izin bacain profilnya ya, Bu? Ya, silakan. Oke. Bu Irma ini juga seorang pengajar di Institut Teknologi Bandung di seni rupa. Beliau mengajar sejak tahun 1995. Wah, ini kalau aku lihat 2 tahun lebih dulu daripada Bapak ya, Bu? Kami seangkatan. Oke. Sejak 89 bareng. Oh. Ini sahabat Ganas perlu diketahui bahwa Bu Irma ini merupakan penginisiasi dibukanya mata kuliah psikologi seni di ITB tahun 1998. Selain aktif mengajar, Bu Irma juga aktif di berbagai kegiatan seni dan beliau juga merupakan dosen berprestasi di bidang sosial humaniora. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Kapsubdit Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan di Direktorat Pendidikan ITB. Nah, Pak, Bu, aku udah kenalan sama Ibu nih. Rasanya sahabat Galnas sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan atau menyimak materi ini nih, Bu, tentang metode terapeutik seni dan pengantarnya. Nah, sahabat Galnas, nanti materi ini akan terbagi dalam 3 segmentasi materi. Nanti sahabat Galnas bisa mengajukan pertanyaan melalui live chat Zoom maupun live chat Facebook Galeri Nasional Indonesia. Dan jika ingin bertanya langsung bisa mengajukan raise hand di kolom Zoom-nya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, untuk materi pengantar ini akan langsung saya serahkan ke Pak Rihrik. Silakan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, pertama-tama kami berdua ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Galeri Nasional khususnya dan Dikbud ya pada umumnya
atas kesempatan dalam kondisi yang spesial ini kita bisa sama-sama sharing pengalaman dari apa yang sebetulnya dimensi seni yang sangat kita cintai ini ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi, saya ingin menyampaikan dulu beberapa informasi penting tentang kita berdua ini. Pertama, dari sisi siapa kita ya, lebih mendalam sedikit. Kemudian yang kedua juga dari mungkin topik ini kenapa disampaikan di dalam forum kita hari ini. Jadi saya ingin memperkenalkan dulu bahwa kita ini dua-duanya dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB di Departemen Seni Rupa. Jadi di Departemen Seni Rupa ini ada dua kelompok, disebutnya kita kelompok keahlian ya, kelompok keahlian. Jadi ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok seni rupa, katakanlah ringkasnya itu adalah kelompok yang berbasis pada penciptaan, gitu ya Bu Irma ya. Dan yang kedua ada kelompok estetika dan ilmu-ilmu seni yang lebih melihat dari sisi aspek teoritiknya lingkup seni. Nah, dua ini adalah kurang lebih juga siapa kita ya. Jadi saya sebetulnya ditempatkan di kelompok kelompok keilmuan seni rupa dan Bu Irma ada di kelompok keilmuan estetika dan ilmu-ilmu seni. Kurang lebih formatnya kami lebih fokus di praktek-praktek seni ya. Nah, kalau Bu Irma dan kawan-kawan di kelompok estetika dan ilmu-ilmu seni adalah yang lebih fokus pada aspek-aspek teoritik dan pengkajian bidang seni gitu ya Bu Irma ya. Nah, lalu mungkin nanti Bu Irma juga sebelum menyampaikan materinya akan menyampaikan juga bidang apa yang sebenarnya beliau dalami ya. Khusus untuk saya nih sebetulnya saya sampai saat ini tadi disebutkan oleh Mas Destian ya bahwa saya mendalami media seni dan tata kelola mediasi seni ya. Ya, ini saya ingin sampaikan lebih detail lagi. Jadi sebetulnya dulu sejak saya tuh selalu ingin masuk seni rupa ya karena senang gambar, karena terkait dengan berbagai hal yang visual itu saya senang sekali. Masuk ITB itu kemudian saya memilih seni gitu dengan lebih dan kurangnya pengetahuan ya saya ingin masuk seni rupa katakanlah disebab ada pilihan desain, ada pilihan kriya dan seterusnya ya. Tapi saya lebih memilih seni. Nah, ketika masuk di seni juga saya lebih kenapa saya senang 3 dimensi ya. Oleh karena itu dari sisi praktek sebenarnya saya dibesarkan di seni patung dulu karena saya memilih seni patung ya. Nah, kemudian setelah memilih seni patung saya mulai pada saat itu berpikir ya, nah ini penting untuk diskusi kita selanjutnya. Apa sebetulnya yang mendorong saya atau ada seniman-seniman lain memilih 2 dimensi, 3 dimensi, keramik, patung, multimedia, hal-hal yang sangat sulit dijelaskan tapi kemudian menjadi pilihan gitu. Nah, pada saat mendalami seni patung, kemudian lulus sekolah dan kemudian pada S2 saya mau berpikir lebih detail lagi. Karena pada saat itu ada perkembangan seni rupa yang lebih cenderung mengekspresikan dirinya pada dunia-dunia seni instalasi ya waktu itu. Sementara di sekolah masih rada ortodoks ya, ada patung, lukis, grafis dan tapi di luar itu udah banyak sekali seni instalasi. Nah, saya juga berpikir ulang kembali, kenapa seniman-seniman itu alih-alih memilih patung tapi juga memakai instalasi katakanlah pendekatannya. Itu juga selalu saya pikirkan. Nah, disitulah kemudian saya meneliti ulang ya sekolah S2 dengan topik tentang seni instalasi. Nah, pendalaman itu kemudian sambil bergaul di dunia seni rupa, belajar lagi, dan bertemu dengan mahasiswa, dengan berbagai kompleksitas persoalan seni, saya kemudian merasa tertantang untuk sekolah lagi S3 ya, dengan pertanyaan yang masih sama. Jadi yaitu tentang apa fungsi media seni ya. Jadi kalau seniman memilih media tertentu itu apa fungsinya, kenapa dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan hingga saya lulus S3 dengan studi kasus seni rupa kontemporer Indonesia lalu mendalami tentang media seni yang nanti secara detail saya ingin sampaikan di presentasi ini. Nah, kemudian juga karena juga mendalami media seni, saya menangkap satu aspek dari seni itu yaitu adalah faktor komunikasi ya.
Jadi ternyata media seni itu adalah bagian tengah-tengah perantara antara seniman dan apresiatornya gitu. Oleh karena itu ada aspek komunikasi di situ yang kemudian menjadi bagian yang difikirkan oleh saya. Nah, oleh karena itu juga saya ingin mengobserv gitu ya ruang-ruang komunikasi dan mediasi seni. Kebetulan dengan di sini tadi saya lihat ada Pak Kustanto ya, Oh iya Pak, kepala ada. waktu itu sama Pak Kustanto disekolahkan juga ke Australia untuk melihat mereview beberapa galeri-galeri National Gallery di Australia di beberapa tempat, dan saya sering melakukan kaji banding tentang museum, galeri-galeri di berbagai negara untuk melihat sebetulnya ujung dari komunikasi seni ini mau sampai mana gitu. Jadi alhamdulillah dalam konteks saya ini sebenarnya saya ingin melihat rentang panjang seni itu mulai diciptakannya sampai kemudian terdistribusi atau termediasi ke ruang publik gitu ya. Nah, jadi di sini juga saya mungkin dengan Bu Irma akan sharing pengalaman saja tentang apa-apa yang kami dalami sementara ini, dan spesifiknya kami ingin membahas satu topik terkait dengan apa judulnya Bu Irma? Potensi terapeutik seni ya, baik proses kreasi maupun apresiasi pada saat sekarang semua berada di dalam situasi pandemi COVID-19. Ya, jadi untuk sampai pada topik itu yang sebetulnya lebih spesifik itu keahlian bidang Bu Irma ya di bidang psikologi seni dan turunannya. Tapi saya ingin menarik ini pada persoalan tadi yang saya sampaikan bahwa sebetulnya inti dari ini semua adalah soal komunikasi seni ya. Saya tidak akan terlalu berteori di sini tentang kerumitan bagaimana komunikasi seni karena saya juga bukan ahli komunikasi, tapi saya sebenarnya dari bidang seni yang melihat ada unsur-unsur komunikasi di situ. Nah, nanti jadi kita akan lihat hubungannya bagaimana payung besar yang saya coba sampaikan nanti, dan nanti lebih detail akan dibahas oleh Bu Irma ya dalam topik spesifik tentang terapeutik ini. Nah, izinkan saya rekan-rekan semua, kolega, para pecinta seni, sahabat Galeri Nasional ya, untuk kemudian kita sharing sambil saya bicara juga ada beberapa ilustrasi-ilustrasi yang bisa melengkapi perbincangan ini. Nah, diharapkan nanti saya mencoba dan Bu Irma juga mencoba membagi menjadi 3 segmen ya, Bu Irma ya. Jadi 3 segmen ini diharapkan setiap segmen kalau ada pertanyaan yang sangat urgent, mungkin dibatasi ya supaya tidak terlalu banyak di awal. Nanti di akhir juga kita akan lakukan diskusi lagi ya. Jadi mungkin saya akan share sekarang. Mohon maaf Pak dan Bu, berbicara tentang komunikasi tadi, aku ingin menginfokan sedikit satu info kepada semua teman-teman yang ada di Zoom, yang stay di awal acara hingga akhir acara nanti akan mendapatkan e-sertifikat. Nah, nanti e-sertifikat ini akan dikirim oleh manajemen Galnas ke email masing-masing peserta. Jadi stay tune terus sampai akhir acara dan selamat menyaksikan. Lanjut Pak. Ya, oke. Baik, sahabat Galnas yang saya cintai. Jadi topik saya sebetulnya tentang seni, tapi juga dalam hal ini karena ini tentang rupa ya, jadi seni rupa dan komunikasi. Ini saya harapkan menjadi pengantar umum menuju fungsi terapeutik seni gitu. Nah, kenapa ini menjadi bagian yang penting kita bahas komunikasi ini? Karena menurut saya dari pengalaman ini menjadi bagian penting untuk nanti dibahas oleh Bu Irma dalam pengantar berikutnya. Nah, kemudian, nah ini kurang lebih segmen yang akan saya sampaikan nanti, sahabat Galnas sekalian. Jadi yang pertama segmen tentang manusia dan komunikasi rupa, kemudian ada praktek artistik, dan nanti ilmu-ilmu seni, ini kurang lebih antara saya dan Bu Irma gitu ya. Dan nanti ada kesimpulan yang menjembatani nanti masuk ke dalam topik yang spesifik tentang terapeutik seni. Nah, slide pertama ini sebetulnya ingin menggambarkan hal yang basic dari manusia dan komunikasi. Jadi hemat saya dari pengalaman saya melihat seni bahwa sebetulnya
ada yang paling hilir dari munculnya komunikasi adalah bagaimana ketika manusia ini berhadapan dengan realitas ya. Jadi seperti pada ilustrasi gambar ini ada seseorang yang kemudian melihat dunia, melihat realitas, melihat kehidupan, dan kemudian selayaknya manusia dia kemudian berpikir dalam menghadapi realitas itu, kemudian dia berpendapat dan juga tentu saja ingin mengkomunikasikannya. Nah ini saya kira yang paling hulu ya dari proses manusia berkomunikasi sebelum saya masuk ke dalam seni. Nah yang menarik, saya mencoba belajar sedikit dari situasi apa sih yang paling early, yang paling awal dari gagasan manusia ini. Jadi di dalam philosophy of mind itu ada yang disebut dengan mental atau kadang-kadang disebut mind representations. Jadi mind representations itu apa yang kita lihat, misalkan kalau dalam ilustrasi ini kita sedang melihat hamparan bumi, kemudian dalam proses kompleksitas berpikir manusia terjadilah sebuah atau gambaran ulang ya dari realitas yang kita lihat, kemudian yang ada di mind atau ada di mental kita, ada yang di pikiran kita. Nah itulah yang disebut mind representation. Nah itu philosophy of mind yang dibahas habis oleh kaum filsafat yang sangat pelik dan rumit. Saya tidak bisa masuk ke sana karena bukan ahli filsafat. Saya hanya mencoba mengkotakan pada wilayah seni. Nah yang menarik dari mind representation yang terkait dalam proses itu, ada juga yang disebut dengan imagery atau gambaran ya. Jadi mungkin ini yang mendorong kaum-kaum yang berbakat seni rupa gitu ya, ingin menggambarkan ulang gitu ya, ingin merepresentasikan ulang. Jadi imagery atau gambaran ini merupakan satu respon terhadap realitas atau worldview atau pendapat kita yang kemudian menjadi satu gambaran pada mind kita, pada pikiran kita, pada mental kita. Nah inilah satu proses yang sangat mendasar dari sebelum manusia berkomunikasi ketika manusia itu respon terhadap realitas. Ini sebetulnya persoalan yang sangat kompleks ya Bu Irma ya, karena sejak kita kecil sampai kemudian dewasa, jadi ada proses pendewasaan, dan di situ ada aspek-aspek, kalau sekarang dalam keilmuan psikoanalisis mungkin ya, yang melihat variabel apa sih yang mempengaruhi mind representation atau gambaran atau imagery yang muncul akibat kita merespon realitas ini. Nah, seperti contoh sekarang kasus COVID nih, ketika lihat satu kerumunan orang melihat COVID. Nah, di situ kita punya gambaran-gambaran kengerian dan sebagainya. Jadi ada dua macam sebetulnya respon terhadap realitas ini. Pertama ada respon yang sangat spontan reaktif gitu, ketika melihat kerumunan, ketika melihat orang tertabrak dan seterusnya, ya, melihat hamparan pemandangan, ada respon reaktif yang instan, tapi juga ada respon yang sifatnya melalui aspek-aspek sintesis, ya, pemikiran mendalam, kemudian observasi, penelitian, bahkan menjadi satu konsepsi-konsepsi yang padat gitu ya. Jadi saya tidak melihat bahwa yang satu lebih baik dari yang lain, ini tergantung siapa individunya, tapi ini akan menjadi basis kita nanti ke belakang dan sampai kepada titik Bu Irma. Jadi ada aspek yang reaktif dan instan, ada aspek sintesis yang akhirnya menjadi satu konsepsi-konsepsi tentang nilai-nilai hidup dan seterusnya. Nah, berbicara tentang komunikasi, tentu saja kalau kita ilustrasikan di sini ketika seseorang melihat realitas itu membutuhkan memiliki nilai atau cara pandang terhadap realitas ini. Kemudian dalam aspek komunikasi ketika manusia ingin berpendapat tentu saja membutuhkan mediumnya, perantara nih. Dalam komunikasi yang ini sebenarnya ada teorinya yang cukup panjang tentang teori komunikasi ini, tapi saya ambil dua saja nih sebetulnya ya. Ringkasnya ada komunikasi yang berbentuk lisan atau teks ya, yang sebetulnya lebih direct ya, lebih langsung. Jadi satu pendapat, seperti saya ke Bu Irma, Bu saya capek, udah beres gitu. Atau Bu saya mengalami stres yang
berkepanjangan, oleh karena itu saya butuh istirahat. Cukup ya, selesai gitu. Jadi atau dituliskan sebuah pernyataan sampai itu dipahami selesai. Nah, problemnya sahabat Galnas sekalian, ada kualitas-kualitas lain dari pikiran atau pendapat kita atau world view kita itu yang sebetulnya membutuhkan cara lain untuk mengungkapkannya. Jadi susah nih. Jadi istilahnya mau ngomong juga tidak bisa tidak bisa diekspresikan, disampaikan. Tidak bisa disampaikan langsung. Tidak cukup. Kata-kata ini tidak cukup. Saya capek, tapi bukan capek itu loh. Ada capek yang ada di belakang kepala saya, di mind saya itu. Nah, perlu cara khusus, perlu kualitas lain untuk mengungkapkannya. Nah, hemat saya, dalam pandangan saya, inilah yang kemudian disebut dengan pendekatan atau cara seni gitu. Jadi kalau komunikasi masih bisa diomongin atau bisa dituliskan dan selesai ya selesai. Tapi seni umumnya adalah cara atau kualitas lain yang tidak mampu tidak mampu diwadahi oleh cara komunikasi yang seperti tadi. Nah, ini akan jadi mulai problematik ini karena bisa jadi sangat sederhana, bisa jadi sangat kompleks. Tapi saya tidak akan menarik pada dua kutub itu ya. Ini sebetulnya untuk kita semua belajar tentang apa itu yang disebut dengan komunikasi melalui seni. Jadi kita sepakat bahwa disinilah titik ketika medium itu penting untuk kita menyampaikan satu pendapat, satu kondisi, satu pengalaman yang sebenarnya tidak bisa disampaikan dengan lisan. Nah, jadi kita bisa refleksi kepada masing-masing ya. Jadi sebetulnya ketika kita melihat realitas, baik realitas yang fluid ya, hari-hari seperti ini, kita melihat ke jalan raya, lihat banyak orang dalam situasi COVID ini, kita berpendapat, atau secara makro ya, kita melihat secara makro. Ini dunia sedang COVID, jadi kita melihatnya secara besar, ada yang bisa kita sampaikan di situ. Nah, ini yang penting, apa sebetulnya pendapat kita, mau kasus-kasus yang fluid yang kita alami langsung atau dalam konsepsi besar, dalam pemikiran yang lebih besar. Nah, umumnya gambaran tentang realitas tadi kalau di seni biasanya unik ya. Jadi saya kenapa memakai kata unik, karena di seni itu biasanya kalau kita sudah terlalu fix ya, itu kadang-kadang jadi keliru karena seni itu sebetulnya justru tidak fix kan, karena dia fluid, bergerak terus mencari caranya untuk menyampaikan gagasan-gagasan. Oleh karena itu biasanya gagasan seni atau mind representation-nya itu unik dan kadang-kadang seringkali intuitif ya. Contohnya misalkan sesuatu yang besar tapi tipis gitu. Itu kan satu gambaran intuitif yang besar, tipis, yang halus, nah itu gambaran-gambaran intuitif yang kualitas yang meskipun diomongin nggak cukup ya, tapi mungkin membutuhkan satu kualitas lain. Nah, kemudian biasanya juga melibatkan kompleksitas dimensi kreatif. Ini nanti Bu Irma nih juga ahlinya. Saya menyebutkan kompleksitas dimensi kreatif itu karena ada fluensi, ada apalagi Bu Irma fleksibilitas, ada orisinalitas dan seterusnya. Jadi setiap individu mencari caranya untuk bagaimana komunikasi tentang gambaran tadi diwujudkan. Nah, inilah kurang lebih 3 dari sekian banyak fenomena pendapat seni ini atau mind representation atau mind imagery representation ini yang biasanya menjadi cikal bakal lahirnya sebuah ekspresi seni gitu ya. Nah, saya ingin mengilustrasikan salah satu contoh nih, satu pameran yang menarik tahun 2007 ya. Saya melihat pameran ini di Galeri Nasional juga ya, The Poem of Blood, Ugo Untoro. Ini menarik ya untuk mengilustrasikan apa yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi Mas Ugo ini kan sebetulnya sangat mencintai kuda ya.
Dia sangat dekat, dia kesehariannya juga sangat akrab, punya pemahaman tentang kuda. Nah, yang menarik ini sebagai contoh satu pendapat atau mind representation tentang seni ini, apa yang dia alami ketika berinteraksi dengan kuda itu tidak langsung hanya menggambarkan kuda gitu kan, tapi kemudian sebagai langkah-langkah kreatif, langkah-langkah unik, imajinasinya begitu kompleks, begitu luas. Nah, ini yang saya sampaikan, bahwa ada yang reaktif terhadap merespon realitas, misalkan dalam hal ini kuda, ada yang kemudian melalui sintesis dan konsepsi-konsepsi. Nah, yang menarik dari yang saya review dari proses pameran ini dan juga karya-karya Mas Ugo ini, karyanya lebih banyak dari ini ya, karena satu galeri nasional bahkan sampai ke belakang itu penuh dengan karya-karyanya, dahsyat. Ini salah satu pameran favorit saya. Mas Ugo kemudian menyampaikan beberapa poin penting dari kedekatannya atau pengalamannya melihat realitas kuda ya. Tidak saja menghadirkan, tapi dia juga melihat bagaimana kuda ini menjadi jembatan bagi modernitas misalkan ya. Jadi dulu orang ekspansi, perang, dan seterusnya menggunakan kuda. Nah, itu satu mind representation yang kuat ya, bagaimana kuda ini menjadi bagian dari peradaban. Kemudian yang kedua, kuda ini juga bisa menjadi yang dicintai sekaligus juga dinistakan gitu ya. Kalau sudah tidak butuh, ya udah tembak aja, mati. Nah, Mas Ugo sampai observe ke penjagalan kuda dan seterusnya sehingga pengalamannya itu, respon dari realitas berhadapan dengan kuda ini kemudian menjadi satu gumpalan gagasan-gagasan representasi yang sangat kompleks. Ada lukisan, ada video, bagaimana kulit kuda, dan ini semuanya menjadi satu bagian yang cukup kompleks menurut saya ya. Saya tidak akan membahas terlalu detail di sini, tapi ini bagaimana contoh mind representation atau bagaimana manusia berhadapan dengan realitas itu kemudian membutuhkan media untuk komunikasi. Nah, yang menarik juga beliau tidak hanya menggunakan kanvas atau bahan-bahan lain ya sebagai media komunikasinya, tapi dia langsung kemudian memakai bahan-bahan yang dari kuda asli gitu ya dihadirkan. Kita bisa membayangkan pengalaman beliau kemudian berhadapan dengan sesuatu yang dia cintai, kemudian melihat itu dijagal, itu kemudian diambil kulitnya dan seterusnya. Dan ini menjadi satu presentasi yang sangat-sangat dahsyat, pengalaman yang kaya ya, bagaimana seni itu dikomunikasikan, bagaimana pendapat individu dikomunikasikan melalui presentasi karya. Nah, jadi saya ingin menegaskan ini sudah masuk segmen 2 ya. Mungkin nanti kita boleh buka beberapa pertanyaan. Tapi saya ingin sebelum berhenti di sini ingin sedikit menanyakan. Jadi pada dasarnya seni atau karya seni itu adalah kalau menurut John Fisher pakar komunikasi, dia menyebutkan bahwa karya seni itu adalah karya komunikasi. Jadi terbayang ya istilahnya karya komunikasi, jadi sesuatu yang diulik, dicari peluangnya, dicari kemungkinannya untuk menjadi sebuah cara komunikasi yang khusus gitu. Oleh karena itu disebutnya karya seni itu disebut media representasional. Jadi bukan media komunikasi biasa tapi media representasional. Nah, karena ada 2 segmen berikutnya, mungkin silakan Mas Destian. Yes, Pak. Untuk sahabat-sahabat, ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak, kita bisa lanjutkan. Untuk sementara sih pertanyaannya ini belum ada, Pak, di live Zoom dan live Facebook juga belum ada. Apa mungkin mau dilanjut dulu? Lanjut aja dulu ya. Oke, baik. Nah, ilustrasi di presentasi ini kita bisa lihat bagaimana kalau sebelumnya komunikasi itu membutuhkan medium, karya ini apa yang
seniman pikirkan, apa yang seniman ekspresikan ini disampaikan melalui karya seni. Ya. Disitulah sebetulnya kemudian di dalam karya seni yang meliputi di dalamnya ada media seni itu berisi tentang persepsi sang kreator atau seniman tentang hidup, ya, atau nilai-nilai atau makna-makna pengalamannya tentang dunia. Nah, dalam hal ini sang kreator sebetulnya, nah ini bedanya dengan komunikasi yang umum ya. Komunikasi seni mengalir masuk ke dalam karya, tapi saya sebutkan di situ titik-titik karena ini satu hubungan yang unik ya. Jadi tidak seperti sender dan reader gitu. Jadi otomatis dibaca karena membutuhkan pola-pola lain, membutuhkan cara-cara lain. Nah, disinilah nanti Bu Irma akan menjelaskan lebih detail bagaimana isi tentang persepsi manusia atau kreator ini tentang kehidupan dunia dan seterusnya itu kemudian butuh menjadi bagian yang juga dipahami oleh apresiator. Umumnya sebetulnya lebih fokus pada sender dan karyanya gitu ya. Jadi kreator dan karyanya. Jadi itulah kurang lebih prinsip awal dari komunikasi seni. Nah, jadi apa yang disebut komunikasi seni ini, jadi yang disebut tadi karya komunikasi itu, nah jadi dari sisi kreator, dia merupakan konstruksi kode-kode personal yang khas gitu ya. Jadi seperti tadi saya sebutkan di atas, dia unik ya, dia kemudian melibatkan aspek-aspek kreatif. Nah, jadi ketika ingin menyampaikan pendapatnya itu, ekspresinya itu, kemudian sang kreator ini atau sang seniman mengkonstruksi kode-kodenya secara personal. Nah, jadi istilahnya semakin karir seniman itu lama, menanjak dan seterusnya, dia kemudian akan menunjukkan kode-kode yang sangat khas ya. Apa yang kalau istilah dari Bu Irma ini disebut idiolek ya. Nanti Bu Irma bisa menjelaskan lebih detail. Nah, ini yang kadang-kadang di kita suka salah pengertian. Ada yang disebut gaya lah, ada yang disebut ya umumnya gaya lah, gaya seninya, Mas gaya lukisannya apa gitu. Itu sebetulnya ya kurang tepat lah. Tapi dari sisi saya, bagaimana sang seniman terus-menerus mengkonstruksi kode-kode personalnya. Nah, sebelum tadi kan baru jadi yang aktif adalah dari sender, dari kreatornya kepada karyanya ya. Nah, jadi karya komunikasi ini dari sisi yang lain, dari sisi apresiasi karya adalah proses membaca dan memahami, decoding gitu. Karena jadi sang kreator punya pemikiran, punya ekspresi, punya konsep, mengkonstruksi kode-kode personal, karena yang namanya kode-kode personal berarti milik dia sendiri kan, milik sang senimannya sendiri. Nah, dari sisi apresiator, kemudian kita membutuhkan tools, alat untuk proses membacanya menjadi lebih lancar dan mudah dipahami. Nah, itu yang disebut proses decoding ya. Jadi bagaimana nih membuka kode-kode yang dibuat dari seniman yang konstruksinya, cara membuatnya juga sangat personal gitu ya. Jadi tidak seperti komunikasi yang general umumnya yang istilahnya apa ya, disepakati bersama ya, konvensi gitu. Karena tidak konvensional, jadi bersifat bersama-sama nih kalau karya seni ini. Nah, ini kembali lagi pada contoh ini ya, bahwa kode-kode ini kita perlu mempunyai alat dan untuk mendecoding ya. Semacam pisau bedah ya. Pisau bedahnya. Nah, jadi pasti kalau orang yang tidak punya pisau bedahnya, bukan disebut orang tidak tahu ya, masuk ke ruangan galeri ada yang ngeri, ada itu sah-sah saja gitu. Ada yang kemudian melihat senimannya malah jadi seperti sadis gitu ya. Ada yang kemudian melihatnya tidak proper lah, tapi ada yang melihatnya sangat terharu dan seterusnya. Nah, ini perlu tools lain untuk membuka komunikasi yang lebih intens karya-karya ini. Ya, ini ilustrasi bagaimana si karya seninya. Seperti contoh, di situ ada lukisan yang saya kira ini sangat puitik ya. Kuda ini dilukiskan dengan warna
dengan ada lelehan ya di tubuhnya, tidak di tempat lain, tapi di situ ada kualitas yang kemudian mengkomunikasikan kepada kita ya. Kemudian ada kuda yang seperti ya sudah tidak ada lagi nyawanya gitu ya, ada satu kering ya dan habis aja, seperti kita sudah tidak membutuhkan lagi, padahal merekalah yang mengantarkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai modernitas ya. Kuda itu bagian dari peradaban manusia. Nah, ini membutuhkan satu tools yang lebih rinci ya untuk bagaimana kita mendecoding kode-kode yang dibuat seniman ini. Nah, ini ada hal yang saya coba ilustrasikan ya, bagaimana perlunya kita mendecoding ekspresi seni ya, yang sangat personal tadi, yang khusus. Contoh di sini, misalkan sebuah karya lukis nih, sebetulnya kalau seniman ini menghasilkan banyak informasi nih di dalam satu karya lukis ini ya, seperti saya ilustrasikan. Jadi ada informasi yang terkait dengan medium fisik ya, bagaimana seniman itu menggunakan materialnya apa, apakah kanvas atau papan atau kertas dan seterusnya. Kemudian pigmennya, pensilnya, ballpointnya dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan medium fisik. Ini pun informasi yang sangat berharga ya, karena ada kesadaran-kesadaran seniman yang memilih medium-medium tertentu ya untuk pilihan kode-kodenya nanti di dalam karyanya. Kenapa pakai pensil putih, cuman monokrom dan seterusnya. Itu medium fisik yang dibuat oleh material. Nah, kemudian yang kedua juga kalau kita bongkar lagi, ada yang disebut, nah ini menarik, medium artistik ya. Jadi medium artistik ini boleh kalau mau disederhanakan disebut teknik. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa sang seniman itu terus-menerus melalui medium fisik itu mencari apa yang disebut medium artistik. Contoh, Affandi itu sejak dulu bisa melukis realis ya, tapi kemudian dia terus-menerus mencari satu kualitas dari medium fisik itu untuk kualitas itu mampu menyampaikan apa yang dia inginkan tentang ekspresinya gitu ya, yang spontan dan seterusnya. Nah, apa yang disebut medium artistik ini yang kemudian selalu dikembangkan oleh seniman ya. Kalau bahasa sederhananya teknik ya. Saya lebih cenderung menyebutnya medium artistik. Kita bisa lihat Van Gogh mungkin ya, Bu Irma ya, siapa lagi tuh? Brushstroke ya. Brushstroke-nya yang kemudian dia temukan sampai untuk menggambarkan kualitas itu dia butuh stroke-stroke yang keras ya, sehingga bergerak secara estetik jadi penggayaan impresionisme dan seterusnya ya. Nah, tapi itu adalah medium artistik yang kalau kita bisa lihat sangat menarik mengobserv itu. Nah, juga yang menarik, sahabat Galnas sekalian, di samping dua medium itu ada yang berupa gambaran. Jadi apa sih yang digambarkan gitu ya? Kendi, buah-buahan, orang lapar, dan seterusnya. Nah, ini juga satu yang dikonstruksi menjadi kode oleh sang kreator atau seniman. Nah, kalau kita bisa lihat ini, betapa sebetulnya melihat karya seni ini, kita bisa membuat recahan informasi ya yang lebih detail, sehingga kita bisa menangkap banyak sekali kode-kode komunikasi yang disampaikan seniman kepada audiensnya. Ya, kita bisa saksikan sekarang banyak sekali seniman kontemporer ya, bahkan tubuhnya sendiri menjadi mediumnya, kemudian menggunakan bahan-bahan alam, ya, bahan sekitar. Tadi Ugo menggunakan bahan dari makhluk hidup. Ada seniman juga yang membuat karya dari tubuh manusia yang sudah meninggal dan seterusnya, itu titik ekstrimnya. Tapi inilah yang kemudian menjadi satu siklus bagaimana komunikasi seni ini berjalan ya. Jadi ini baru sampai karya ya Bu Irma ya. Jadi dari konsep sang seniman, pemikiran, pendapat, kemudian
sampai ke medium ya, dititipkan tuh. Jadi medium itu adalah satu tempat sang seniman menitipkan pendapatnya, gagasannya. Ya. Pak, mohon maaf, ini berbicara tentang medium, tadi ini ada satu pertanyaan yang muncul, Pak. Oke. Ini tapi pertanyaan ini mengatasnamakan, tidak ada dari siapa, anonim, Pak, anonim. Nah, dia bertanya, saat ini banyak praktik seni yang menghilangkan medium. Contohnya performance lecture. Bagaimana pendapat Pak Rikrik melihat ini? Karena sebelumnya Bapak bilang medium sangat penting. Gitu, Pak. Performance ya. Jadi ya hemat saya performance itu kan iya. Jadi performance itu memang kita harus lihat sejarah seninya juga ya. Jadi tidak bisa kita lihat, tapi sebetulnya kan performance itu sebetulnya seni kejadian gitu ya. Bagaimana kita hidup dalam kejadian dan kita menangkap satu nilai-nilai di situ, termasuk melibatkan tubuh sang senimannya gitu. Jadi sebetulnya mediumnya sudah tidak berjarak lagi sudah gitu. Tidak konvensional. Jadi lingkungan dan tubuh sang senimannya itu juga mediumnya gitu. Jadi ini pembacaannya khusus, tidak seperti karya-karya konvensional yang medium itu berjarak dari sang penciptanya. Nah, performance umumnya tidak ingin ada jarak antara sang kreator dengan lingkungannya. Kalau saya pribadi menyebutkan ya seperti seni peristiwa ya. Seni peristiwa. Peristiwa itulah yang kemudian menjadi penting untuk kita sama-sama observe yang menjadi pesan sehingga tubuhnya itu sendiri juga menjadi bagian dari peristiwa seni itu sendiri. Gitu. Kurang lebih itu Mas Destian ya. Oke Pak, silakan. Lanjut lagi Pak. Ya. Oke, jadi jadi kalau ingin kita bongkar lagi nih tentang komunikasi seni yang sekarang mulai melebar nih pada apresiatornya ya, pada publiknya gitu. Jadi saya membaca, maaf tuh ada salah di bawahnya medium, harusnya medium in art. Jadi di salah satu buku Oxford of Aesthetic ini ada satu bagian David Davis ini membahas tentang medium in art. Maklumlah buku-buku estetika filsafat teks banyak ya. Jadi saya berusaha ini saya coba diagramkan untuk semua kita bisa memahami. Saya juga sebenarnya belajar oleh karena itu bisa mencoba memahami ini. Jadi seniman itu sebetulnya menggunakan medium. Nah ini kalau kita tadi bongkar seperti karya lukis ini terdiri dari media dan konten kalau dibagi dua ya. Tapi di media itu sendiri kalau di performance tubuh, kemudian tadi apa lingkungannya ya dan seterusnya. Kalau di lukisan tadi ada disebut. Nah di sini ada material dan teknik di media ini. Lalu ada konten di tempat lain. Nah tapi juga ada bagian yang menyatukan itu semua. Nah ini yang paling sulit di dalam seni ya, mempertemukan bagaimana media dan konten ini menjadi satu kesatuan yang tadi disebut ideolek atau jadi medium artistik itu ya, Bu Irma ya. Nah kalau saya mau bongkar pesan sebetulnya yang bisa diambil oleh apresiator nih dari sisi lain gitu, selain dari sisi kreator yang dilihat dari karya seni itu, jadi apa sih pesan seninya? Jadi umumnya kalau dari sisi teknik ya dan material, David Davis menyebutkan itu adalah nilai proses eksternal, pesannya itu ya, message-nya. Nah kemudian bahwa di karya seni itu misalkan melukiskan orang lapar, tadi Mas Ugo melukiskan kuda ya, dengan gestur dan ekspresinya yang sangat unik gitu. Nah di situ ada proses-proses internal yang menjadi informasi. Nah ini tergantung apa konteksnya ya, yang apa karyanya. Kemudian ketiga aspek ini kalau digabungkan menjadi informasi kode estetik media gitu. Nah ini yang umumnya biasanya perlu dimediasi nih oleh kritikus, orang-orang yang meneliti melalui ilmu-ilmu seni yang lain gitu ya. Jadi dimediasi
karena kalau senimannya susah membicarakan lagi, karena justru udah dari awal kan saya sebutkan, kalau bisa disampaikan secara lisan, ya udah selesai. Nah, tapi karena ini dibuat dengan karya, berarti perlu decoding, perlu cara-cara khusus untuk mengurai informasi-informasi yang minimal ada 3 yang saya lihatkan di dalam presentasi ini. Nah, ini menarik tentang nilai proses eksternal, nilai proses internal, dan seterusnya. Jadi, saya tidak ingin kita terjebak pada mana yang lebih baik, atau misalkan karya yang konseptual lebih baik daripada yang karya yang dan seterusnya. Saya akan memberikan ilustrasi ini di slide berikutnya. Maaf, ini udah berapa menit, Mas Destian? Sedikit lagi kok slide-nya. Ya. Ada satu pertanyaan dari Ratna Dewi melalui live chat Zoom. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengikuti acara ini. Saat ini saya sedang menggabungkan seni dengan program komputer. Maksudnya, seni yang ada kami interversi dalam bentuk program komputer, sehingga penyimpanan data seni yang berupa gambar lebih hemat memori pada saat disimpan dalam komputer dan dapat diolah untuk direplika dan dimodifikasi. Kesulitannya pada saat mengajar teknik ini ke pelajar seni, mereka kesulitan untuk mengerti programnya. Sedangkan pada pelajar teknik mereka tidak punya insting seninya. Nah, pertanyaan, ada saran nggak Pak untuk studi case itu, Pak? Ya, jadi hemat saya begini, bahwa sebetulnya kita perlu kembali pada prinsip seni, bahwa sebetulnya sang seniman punya intensi untuk memilih mediumnya gitu. Nah, jadi kalau dari pengalaman saya sih, kesulitan itu mungkin resistensi karena medium itu belum tentu tepat buat dirinya gitu. Jadi saya sih ingin membagi satu, mungkin mengenalkan gitu ya, bahwa ada cara-cara yang bersifat digital dalam memproduksi karya seni yang dibantu oleh teknologi-teknologi komputer dan sebagainya, sampai seseorang itu paham atau calon kreator itu paham itu penting, dan kemudian kapan saya akan menggunakannya gitu. Tapi kalau dari prinsip saya sih, saya perlu kembali pada intensi sang seniman, pilihan, karena itu pilihan medium saja, bisa teknologis seperti itu, bisa jadi sangat konvensional, sangat konvensional, tradisional dan seterusnya. Jadi kalau saya boleh usul, saya nggak tahu programnya itu apa ya, maksudnya program studinya seperti apa. Tapi kalau dari sisi saya yang pengalaman di sekolah seni, ya kita memberikan opsinya. Contoh di ITB ini, semua mahasiswa dikenalkan pada seluruh medium semaksimal mungkin ya selama satu semester mengenal seni grafis, mengenal teknologi digital, mengenal seni lukis, keramik, 3 dimensi, 2 dimensi, dan seterusnya. Lalu ya mereka kemudian bisa pas di mana atau menciptakan media barunya gitu. Jadi kurang lebih prinsipnya begitu ya kalau di kami, dan juga prinsip saya gitu. Oke ya. Untuk Mbak Ratna Dewi tadi pertanyaannya sudah dijawab, dan reminder lagi kepada teman-teman di live Zoom dan live Facebook, jika ada pertanyaan langsung saja tulis di live chat, atau jika ingin menanya langsung bisa langsung mengklik raise hand di kolom Zoom-nya. Oke Pak, silakan lanjut lagi. Nah, ini tentang pesan seni ya yang perlu di decoding ya, Bu Irma ya. Karena kalau senimannya sudah beres tugasnya, katakanlah begitu ya, dia mengekspresikan dan seterusnya, membuat karyanya, kemudian ada tugas lain memediasi, mendekoding pesan-pesan seni, karena ini prosesnya unik, sampai kepada ruang komunikasi yang lebih luas gitu. Nah, contoh tentang tadi ya, bahwa sebenarnya ada nilai proses eksternal yang bisa kita baca, ada kode estetik media, kemudian ada juga nilai-nilai proses internal. Nah, contoh nih, Nyoman Nuarta ya, salah satu pematung yang sebetulnya saya kira penting untuk melihat aspek nilai proses eksternalnya ya. Jadi dia menggunakan bahan yang sangat spesifik ya, wire mesh dan teknik yang sangat khusus, yang justru menunjukkan aspek-aspek yang paling dominan dari karyanya ya. Jadi kalau dilihat volumenya, katakanlah ini menjadi bobot yang cukup
penting ya dalam kekaryaannya gitu. Nah di samping juga kita bisa melihat bagaimana sang seniman mengolah teknik, medium, dan juga konten sehingga menjadi kode-kode artistik yang khas gitu. Nah kalau kita bisa lihat dari 2 contoh ini saja, misalkan Pak Nyoman ini berhasil membuat kode-kode artistik ya yang sangat unik, yang sifatnya seperti gradasi-gradasi ini nih ya. Dan juga ada hal yang menarik ya yang saya pelajari dari beliau ini, bahwa sebetulnya beliau ini kan seniman yang selalu bermimpi pada aspek-aspek yang kolosal gitu ya, yang besar gitu, sejak mahasiswa gitu. Nah ini kita bisa lihat bagaimana mimpinya selama puluhan tahun, kemudian akhirnya bisa diwujudkan melalui Garuda Wisnu ini, melalui sebetulnya teknik yang dia kembangkan sejak awal. Nah ini sebenarnya 3 komponen yang kalau kembali lagi sebentar, 3 komponen yang menarik ya tentang nilai proses eksternal, kode estetik media tadi soal yang bagaimana membuat bentuk secara gradasi, dan nilai-nilai proses internal ya dari karya-karyanya yang banyak sekali membuat karya-karya yang sifatnya bersifat kolosal gitu. Nah, ada contoh lain nih bahwa ada seniman yang berawal dari material saja gitu ya. Jadi saya ingin tadi kembali lagi ke awal, tidak selalu pesan seni itu yang sifatnya konseptual, filosofis dan sebagainya. Ini ada contoh seniman Irfan Hendrian yang sebetulnya jatuh cinta katakanlah pada material kertas ya. Nah, jatuh cintanya itu kemudian dia terus mencari peluang-peluang estetik ya, mencari mengelaborasi teknik dan seterusnya sampai menemukan kualitas yang dia harapkan gitu. Jadi kembali lagi respon terhadap realitas itu bisa sangat besar ya pada nilai-nilai sosial, nilai-nilai moral dan sebagainya, atau bisa pada respon beliau